Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agung Asidiki. Saya Karina Delvia Bayumi. Saya Zarifah Zaskia Aulia. Saya Muhammad Rizky. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang Biomolekul. Baiklah, soal yang pertama yaitu bagaimana kandungan pada bahan pangan yang saudara jadikan sampel proyek umbian yang bergizi. Zat gizi yang terdapat dalam kentang antara lain karbohidrat, mineral, besi, fosfor, magnesium, natrium, kalsium, dan kalium, protein, serta vitamin terutama vitamin C dan B1. Selain itu, kentang juga mengandung lemak dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu 1,0 sampai 1,5%. Komposisi kimia dipengaruhi oleh varietas, tipe tanah, cara budidaya, cara pemanenan, tingkat kemasakan, dan kondisi penyimpanan. Perbandingan protein terhadap karbohidrat umbi kentang lebih tinggi daripada biji serealia dan umbi lainnya. Selain itu, kandungan asam amino pada kentang juga seimbang, sehingga sangat baik untuk kesehatan. Umbi kentang tidak mengandung lemak, kolesterol, namun mengandung karbohidrat, sodium, protein, vitamin A, vitamin C, kalsium dan zat besi, serta kandungan vitamin B6 yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan beras. Tingginya kandungan karbohidrat menyebabkan umbi kentang dikenal sebagai bahan pangan yang dapat menggantikan bahan pangan penghasil karbohidrat lain, seperti beras, gandum, dan jagung. Komposisi kimia pada kentang 100 gram dapat dilihat pada tabel. Tabel berikut, komponen protein berjumlah 2 gram, lemak berjumlah 0,10 gram, karbohidrat berjumlah 19,10 gram, kalsium berjumlah 11 mg, fosfor berjumlah 56 mg, serat berjumlah 0,30 gram, zat besi berjumlah 0,70 gram, vitamin berjumlah 0,09 mg, vitamin D berjumlah 0,03 mg, niacin berjumlah 1,40 mg, dan terakhir energi berjumlah 83 kalori. Sekian dari saya. Baiklah, untuk soal yang kedua yaitu bahaslah ciri-ciri biomolekul pada bahan pangan yang saudara jadikan sampel. Ciri-ciri biomolekul pada kentang. Yang pertama yaitu karbohidrat. Ialah biomolekul yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Terutama dalam bentuk pati, terdiri dari gula sederhana seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Yang kedua yaitu mineral, yang mengandung besi, fosfor, magnesium, natrium, kalsium, dan kalium. Yang ketiga yaitu protein. Ialah biomolekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, serta nitrogen. Yang keempat yaitu mengandung vitamin C dan B1. Yang kelima yaitu mengandung lemak. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Dalam biokimia, lipid atau lemak merupakan senyawa yang berguna sebagai sumber cadangan energi utama bagi makhluk hidup. Maka dari itu, lipid salah satu biomolekul yang dianggap penting untuk keberlangsungan hidup kita. Senyawa lipid ini umumnya bersifat hidrofobik atau sulit untuk larut dalam air, tapi masih bisa larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, dan benzena. Secara struktural, lipid terdiri dari rantai hidrokarbon. Umumnya, lipid dibagi menjadi beberapa kelas, antara lain trigliserida, fosfolipid, dan steroid. Dari ketiga lipid tersebut, hanya trigliserida dan fosfolipid yang dapat dihidrolisis. Trigliserida dan fosfolipid dapat dihidrolisis dikarenakan trigliserida dan fosfolipid mempunyai ikatan ester, dan yang dapat dihidrolisis adalah senyawa
yang memiliki ikatan ester. Sementara steroid sendiri memiliki dasar pembentuk struktur yang berbeda dari trigliserida dan fosfolipid. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, soal selanjutnya adalah bahaslah fungsi dan struktur biomolekul penyusun makhluk hidup. Fungsi dan struktur biomolekul penyusun makhluk hidup dibagi menjadi 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lipid. 1. Karbohidrat. Fungsi karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi bagi sel-sel jaringan tubuh. 2. Karbohidrat dapat menjaga kerja sel otak dan lensa mata. 3. Karbohidrat membantu membentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. 4. Karbohidrat dapat menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. 5. Karbohidrat juga dapat melindungi protein agar tidak terbakar sebagai penghasil energi. 6. Karbohidrat juga merupakan komponen penting dalam asam nukleat. Struktur karbohidrat dapat Anda lihat pada gambar berikut. 2. Protein. Fungsi protein dapat berfungsi sebagai enzim yang menjalankan reaksi biokimia di dalam atau luar sel. 2. Protein berfungsi sebagai penyusun hormon, insulin yang berperan dalam mengatur kadar gula dalam darah dan mentransfer glukosa ke sel. 3. Protein juga berperan dalam kontraksi otot dan motilitas sel. 4. Protein juga dapat menjadi antibodi atau pertahanan tubuh melalui molekul immunoglobulin. Struktur protein bisa Anda lihat pada gambar tersebut. Dan yang terakhir adalah lipid. Fungsi lipid dapat berfungsi sebagai cadangan makanan atau energi bagi makhluk hidup. 2. Lipid dengan jenis retinol dapat berfungsi sebagai hormon dan pigmen visual pada mata vertebrata. 3. Lipid dapat koleksaliforel dalam konversi liver dan hati untuk memproduksi enzim. Struktur lipid bisa Anda lihat pada gambar berikut. Terima kasih.